siapa dan di mana Umar bin Syah ini dimakamkan. Yang jelas di Mundu Mesigi. Kalau Abah Lutfi sendiri pastinya sudah tahu, sehingga beliau memerintahkan ajudannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan ziarah. Spontan hal itu membuat cukup repot tim dari Cirebon, terutama para mahabah Habib Lutfi, yang harus memeriksa makam-makam di sekitar Masjid Mundu Mesigi, yang antara lain ada Pangeran Muhammad, ada Ki Lobama, kemudian ada beberapa di antaranya yang lain yang memang sangat sulit dikenali, ya beberapa di antaranya, beberapa memang hingga beberapa orang kemudian dihubungi, antara lain Habib Umar Muhdar dari Jaga 1, kemudian Habib Mas Soleh dari Kabutakan, dan juga terkenal sebagai orang-orang yang rajin berziarah ke Makbaroh di Mundu Mesigi ini. Akhirnya dengan sedikit canggung dan harap-harap cemas, ternyata betul sekali Makbaroh yang dikunjungi Abah adalah Makbaroh sebagaimana yang dimaksudkannya. Antara lain di Makbaroh Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Di sini beliau memimpin tahlil dan membacakan doa dengan khusyuk dalam suasana yang remang-remang, yang hanya disoroti oleh lampu senter yang berasal dari handphone. Tidak ada penerangan lain kecuali ini, sementara awan cukup gelap dan suasananya mendung. Khusus sekali Abah Habib Lutfi bin Yahya ini melafalkan doa di depan Makbaroh Abdurrahman Al-Baghdadi ini. Kemudian setelah itu Abah Habib Lutfi menuju ke makam di sebelahnya, yang itu adalah seperti yang dikatakan tadi, bahwa di situ terbaring Pangeran Brataklana atau Pangeran Seda Lautan, begitu julukannya. Dia adalah salah seorang putra Sunan Gunung Jati Cirebon beserta keluarganya ada di situ, Syekh Abdul Aziz dan beberapa yang lainnya yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh para peziarah maupun yang lain. Usai berziarah, Abah menyempatkan diri ngobrol-ngobrol di pendopo makam atau situs Makbaroh Ki Lobama ini, dengan tentunya melayani masyarakat yang datang, juga meneliti manuskrip atau semacam naskah kuno yang diberikan oleh beberapa warga, yang antara lain adalah tentang situs Ki Lobama ini. Dalam pada itu Abah pun menceritakan atau meluruskan sisi-sisi sejarah yang memang harus diluruskan. Jadi betapa arifnya Abah ini sehingga beliau rela berlama-lama hanya untuk sebuah situs sejarah. Setelah dari situs sejarah ini, kemudian Abah melanjutkan perjalanan ke rumah Bapak Haji Karnadi, seorang muhibbin yang terkenal dekat dengan Abah. Kemudian bercengkrama dengan masyarakat yang mengikutinya sampai jam 2:30 atau jam 3 kurang. Beliau asik bercengkrama, kemudian membagikan beberapa tips, antara lain mengenai sejarah itu sendiri, sejarah Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten,
dan beberapa di antaranya. Dan perjalanan tadi menelusuri makbaranya Habib Umar bin Yahya yang merupakan datunya dari Sayyidina Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Alhamdulillah kita semua mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa, di mana itu terdapat makbar seorang syuhada dari Ahlul Bait Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Situ ada makbaran Habib Umar dan Al-Habib Abdul Aziz yang merupakan datu-datunya dari Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Abah langsung pulang menuju Pekalongan dan kemudian kita berpisah sementara. Tanya boleh nggak Syekh? Itu LBY itu meluruskan sejarah atau membelokkan sejarah, Syekh? Ini kayaknya Dinda Rijal yang paham ini. Coba Dinda Rijal, itu LBY itu meluruskan narasinya tadi, meluruskan sejarah katanya. Itu meluruskan atau membelokkan untuk kemudian dicaplok-caplok? Coba Dinda Rijal dijelaskan. Ya membelokkan. Gini ya, di komplek makam itu ada dua tokoh besar ya. Yang pertama ada makamnya Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi atau tadi itu Syekh Lobama ya, Syekh Lobama. Ini Syekh Lobama itu masuk sebelum masa Aulia Tis'ah, itu lebih awal. Satu. Yang kedua ada Pangeran Bratakelana ya. Pangeran Bratakelana ini cucu dari Kanjeng Syarif itu. Iya betul, cucu dari Kanjeng Syarif. Ada di situ. Jadi kedua-duanya ini tokoh besar di Cirebon. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau bukan kedua makam itu yang kemudian dicaplok diganti nama Habib Umar bin Yahya dan Habib Abdul Aziz bin Yahya, maka ada makam lain gitu, ada makam lain yang diklaim sebagai kedua tokoh tadi gitu ya. Nah, kemungkinannya begini, kalau tak runtut gitu ya, kalau Pangeran Bratakelana sebagai bin Yahya, maka ini menyambungkan klaimnya Habib Lutfi terhadap Syarif Abdul Qadir Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Kanjeng Sunan Gunung Sembung, yang kata Habib Lutfi itu sebetulnya Imam Yahya yang kemudian hijrah ke Nusantara ganti nama menjadi Kanjeng Syarif Hidayatullah. Itu disampaikan di depan keluarga kami ya, tapi tidak kami respon gitu. Nah, itu kalau di situ ada bin Yahya maka sambungannya ke sana. Tapi kalau makam lain yang kemudian diklaim menjadi kakek-kakeknya itu, maka nanti ada kesetaraan di situ. Berarti bisa hilang suaranya Den. Sinyal kayaknya. Iya sinyal. Yang namanya Yahya ini kan luar biasa. Udahlah. Aduh, langsung kepental sinyalnya jelek. Iya. Jadi yang saya tangkap itu sepertinya LBY ini niat banget gitu untuk mendustakan atau menipu-nipu tuh ya. Tepu-tepunya niat banget gitu. Itu kamu Usman tanggung jawab itu. Aduh, itu. Wah, ya jangan tipu daya bin Yahya memang luar biasa, saudara-saudara. Satu Nusantara terpedaya. Ingat siapa Usman bin Yahya ini.
Ini datuknya, ini salah satu datuknya loh. Monggo silakan Raden Rijal dilanjut. Suaranya hilang barusan. Ya, karena tadi saya ini terpental. Ya, jadi kemungkinan hanya ada dua kemungkinan tadi, gitu ya. Dia akan mengganti tokoh lama menjadi nama baru, atau dia menambahkan tokoh baru sebagai pelengkap tokoh lama gitu. Jadi arahnya sudah sangat terbaca sekali gitu. Lah, beberapa dari saudara kami ini kalau mau ngomong gitu ya, ini juga sudah ada yang memang ya mohon maaf gitu ya, kalau orangnya nyimak gitu, ada yang pernah menggunakan gelar Habib dengan marga bin Yahya, dikasih Habib Lutfi, diminta oleh Habib Lutfi. Setidaknya ada sekitar 2 orang lah gitu. Iya. Dan ke kami juga sebetulnya menawarkan ke kami juga. Jadi gini, mohon maaf ya, Benda Karpe itu bukan sebetulnya itu bin Yahya, karena gini. Itu pertama. Yang kedua, saya ke sana lagi, dia nyampaikan lagi, ini kapan katanya masalah ini diurus, mumpung apa masih hidup. Ya juga enggak respon. Dan ternyata sudah ada dua saudara kami ini, setidaknya ada 2 saudara kami ini ya, yang sudah lebih dulu gitu ya menggunakan gelar itu. Nah ini masyhur. Itu udah dapat paspor belum, Den? Kalau dapat paspor dari Robito, saya sih kurang percaya kalau sudah gitu ya. Artinya belum ya, insya Allah belum ya. Itu cabang, bukan cabang RA itu. Ya jadi gini, memang kalau yang saya tahu dari kawan saya yang di Robito juga, sebetulnya Robito itu ya atau Habib secara garis besar gitu ya, mayoritas Habib itu sebetulnya nggak pada suka juga sama Habib Lutfi, karena ya itu tadi ronsen makamnya ini, itu ronsen makam itu sudah dari mereka, entah ini kepura-puraan, Den, itu kepura-puraan atau apa ya, yang jelas itu yang dia sampaikan ke saya gitu ya. Tetapi tadi terkait dengan dua saudara saya ini, saya sih yakin belum mendapatkan paspor, cuma ada legitimasi dari LBY gitu. Makanya ada cerita lucu juga sih ya, pas awal polemik Nasab itu Bang Jerman ya, saya itu ceritanya main ke Jawa Tengah itu ke Purwokerto ya. Lagi kan. Lanjut. Kepental lagi kayak. Sinyalnya jelek terus. Nanti kalau naik lagi Bang Jerman host itu si Dinda Rijal biar suruh naik aja di genting gitu, biar nggak loncat lagi. Sinyal kayaknya Dinda Rijal naik lagi. Ya kalau sudah naik langsung naik ke Gus genting. Rijal pakai safety-nya ya, safety belt-nya dipakai, ikat. Aduh, memang suka jengkel aku juga kalau lagi semangat narasi tiba-tiba sinyal jelek gitu, suka jengkel aslinya. Sinyal saya bagus ini, full ini, kebetulan pakai wifi juga, wifi-nya full, terus belum limit wifi-nya. Enggak, gini Gus Rijal, kalau sinyalnya bagus itu berarti Gus Rijal itu setiap di komal-komal turun sendiri, nggak minta diturunkan. Itu ngaruh. Gitu. Iya. Oh begitu ya. Enggak, algoritmanya TikTok itu dibatasi. Begitu. Jadi kalau kayak di komal Bang Riki, jangan lompat aja. Kalau bisa diturunkan
sama Momot ataupun hostnya. Iya. Baru paham saya, baru paham. Syekh, ini kan Syekh. Untuk narasinya Syekh gimana ini? Syekh siapa saya? Apa sih ada di sini? Syekh Mazen. Mazen. Narasi tentang apa? Yang video tadi. Yang video. Oh, ini Gus Rizal ini. Ini spesial Gus Rizal. Kalau saya spesialnya khurafat. Saya Ada spesialnya. spesialnya Gabila. Kami. Spesialis budrek. Jadi di sini udah masing-masing ada spesialnya. Ricky spesialnya untuk menjawab para ba'alwi yang nakal-nakal. Nah, saya kepada Gabila-Gabila, Syekh Mazen kepada khurafat. Nah, banyak yang lain-lain juga, seperti Sang Jerman, Gus Rizal. Iwa, Rizal, dan Jalal Sen, semuanya deh, semuanya udah kena kan semuanya. Nah, di sini udah ada masing-masing ininya, spesialnya, begitu. Kenapa Ba'alwi takut kalau masuk ke sini? Ada spesial untuk yang bandel-bandel, yaitu Bang Riki. Ada yang tentang kuburan, yaitu Bang Rizal. Ada tentang kegalakan Ba'alwi, Ori, yaitu Bang Jerman. Dan ada kalau ada yang minta Sherlock, yaitu Kebo Iwa. Jadi semuanya udah ada. Yang mubahalah, kalau yang mubahalah Multifungsi. Romal ini multifungsi. Sebetulnya kalau spesialis makam palsu itu sebetulnya tadi Kang Alap-Alap Mataram itu kan tahu di setiap daerah itu ada berapa, bahkan Kang Alap-Alap ini datanya valid punya itu. Kalau ditotalkan dari seluruh itu ya, kurang lebihnya ya di ribuan lah. Sudah masuk 3.000 lebih. Ada 3.000 lebih. Ini Kang Alap-Alapnya di bawah. Kebetulan saja kalau ini lagi santer-santernya, lo ada yang ngirim video tadi sama linknya ke saya gitu ya. Ini tolong Gus dicek. Akhirnya saya cek. Saya langsung datanglah ke makamnya itu ya. Saya interview. Ternyata di Cirebon juga loh, nggak satu. Ternyata gitu ya. Kalau Kena lagi. Bentar, saya turunkan, Den. Jangan turun dulu, saya turunkan dulu. Kurang sakti akunnya.